Kayak seumuran gue kan, ya lah cuman kopi doang, ngapain gue pakai lawyer? Gue ada 2M nih. Kira-kira Pano ini culas apa enggak? Halo teman-teman, kembali lagi ke Bricos Law. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan lawyer-lawyer muda. Nah, salah satunya seorang perempuan. Kita perkenalkan Bulan Purnama Dewi ya? Bulan Purnama Dewi. Bulan Purnama Dewi. Ya, halo semua. Teman kita satu lagi Bang Nomo. Dan satu lagi Bang Pano. Oh iya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pendirian perusahaan kali ya, badan hukum ya. Antara orang kan, masyarakat awam itu kan kadang susah membedakan antara badan hukum dan bukan badan hukum. Ini kan sehubungan dengan subjek hukum. Subjek hukum itu kan sebenarnya kan ada dua, orang perorangan dan badan hukum. Kadang-kadang orang bisa juga susah membedakan CP itu badan hukum atau bukan. Nah, sekarang menurut menurut Kak Bulan gimana tuh mengenai badan hukum dan bukan badan hukum gitu? Selain subjeknya orang ya, gitu. Nggak, sebenarnya sih kita ngomongnya gampangnya gini aja ya. Kalau kita ngomongin kayak subjek hukum apa itu terlalu segmentif lah ya. Tapi kita ngomong dari gini aja deh. Kalau kalian misalnya mau buka usaha nih, dan apa sih yang paling cocok gitu kan untuk badan hukum apa misalnya perlu apa enggak sih badan hukum? Nah itu sebenarnya dilihat dari kegiatan usahanya, mau buka PT apa. Nah itu tuh ada. Jadi nggak kalau misalnya penjelasan misalnya gini, nggak semuanya itu harus menggunakan suatu badan hukum tertentu kan gitu. Tapi kita melihat kecocokan dari kegiatan usaha tersebut gitu. Misalnya contohnya deh apa deh? Misalnya di sini Vano mau buka usaha bareng temennya nih. Ini yang masih dasar-dasar aja dulu, kita nggak perlu bilang yang dalam skala besar gitu kan. Bikin usahanya apa kira-kira ya? Gua sama Bang Nomo misalnya nih, mau partneran, mau bikin event organizer atau gitu kan, anak muda zaman sekarang tuh kalau nggak bikin kopi, ya bikin IO baru. Mungkin kopi karena pandemi ini ini nih. Iya, kalau pandemi nggak ada kerjaan. Ya, kalau kopi ya, kalau kopi kira-kira, misalnya gue mau bikin sama Bang Nomo, gue perlu lawyer gak sih sebenarnya kayak gitu? Nah, gini. Perlu lawyer atau badan usaha dulu nih? Ayo, yang mana dulu? Biar enak kan penonton kita, biar enak juga tahu. Ya. Lebih terkenal itu kan perseroan terbatas atau PT. Ya. Nah, untuk PT itu sebenarnya mudah apa nggak sih buat PT itu? Persyaratannya apa aja sih coba? Ya oke, kalau buat PT itu kan sebenarnya mudah ya. PT itu lo tinggal syaratnya itu adalah ada 2 pemegang saham, harus lebih dari 1 ya pemegang saham. Kemudian udah dibuat dasar dulu nih sebelum kita masuk ke struktural, kita masuk ke dalam pembuatan PT-nya aja dulu ya. Udah ada 2 pemegang saham, yang perlu kalian siapkan itu adalah modal usaha. Kalau modal usaha berdasarkan undang-undang PT itu minimum 50 juta. Disiapin dulu. Nah, setelah modal usaha, yang kalian siapin berikutnya itu adalah maksud dan tujuan. Ini kalian buat company-nya buat apa nih gitu. Nah, itu harus dimasukin, karena kalau sekarang itu udah harus secara khusus. Misalnya mau kopi, ya berarti itu udah usahanya itu untuk bidang kuliner gitu. Nah, itu udah ada tuh secara khusus nanti di di perizinannya. Kemudian struktur, misalnya direkturnya siapa, komisarisnya siapa gitu. Nah, itu untuk PT. Kalau masalah biaya, berarti yang perlu disiapkan itu sebenarnya adalah akta biaya notaris ya, untuk pembuatan akta. Dan itu besarnya tergantung dari notaris tuh, karena itu setiap notaris punya harga yang beda-beda. Nah, sekarang PT. Nah, kalau misalnya apalagi selain PT, let's say. Mungkin yang lebih terkenal kan di masyarakat itu yang orang lebih itu CV ya. CV ya. Kalau CV itu persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer itu apa sih bedanya sama PT? Bedanya itu adalah dari segi pemegang sahamnya. Kalau misalnya PT itu makanya perseroan terbatas. Kenapa sih perseroan terbatas? Karena tanggung jawab pemegang saham itu hanya sebatas saham yang dimasukkan di dalam PT itu. Jadi kalau misalnya modal lo cuma 20 juta, nah maka yang dipertanggungjawabkan
ke pemegang saham itu ya cuma sebesar yang ditaruh. Nah beda sama CV. Kalau CV itu dua pihak ini yang mendirikan suatu perusahaan, nah maka dua orang ini yang bertanggung jawab terhadap yang bertanggung jawab terhadap bukan PT ya, terhadap badan usaha itu gitu loh. Kayak misalnya, nah itu biasanya kalau CV, tapi ini agak mungkin kalau CV itu ada persekutuan aktif, ada yang tidak aktif ya. Pasif ya. Jadi yang aktif itu biasanya yang menjalankan. Jadi misalnya Vano jadi direkturnya, terus kemudian Vano yang menjalankan semua nih. Nah, ada lagi yang pasif. Pasif itu yang hanya menyediakan dana aja dan nyetor modal aja. Tapi kalau terjadi sesuatu, dua-duanya bertanggung jawab secara tanggung renteng. Oh, kalau CP itu karena dia bukan badan hukum ya. Karena dia bukan badan hukum, jadi segala sesuatu mengenai dari perbuatan para sekutunya itu bisa mengakibatkan pertanggungjawabannya menjadi tanggung renteng. Iya, tanggung renteng itu berarti secara hukum tuh gini loh, bertanggung jawab secara pribadi, sedangkan kalau PT enggak gitu. Jadi kalau misalnya ada terjadi sesuatu, kalau PT nih misalnya nih dikejar nih PT, ada misalnya utang gitu ya, yang dikejar itu adalah PT-nya, direksinya, direkturnya gitu. Bisa nggak ngejar langsung ke pemegang saham? Nggak bisa, karena PT itu dia berbentuk badan hukum dan dia yang bertanggung jawab secara perusahaan sendiri. Nah kalau CV ini ketika ada utang bisa nggak dikejar pemegang sahamnya? Bisa. Kenapa? Karena yang CV itu pemegang sahamnya bertanggung jawab secara pribadi. Kalau secara hukum bilangnya tanggung renteng. Jadi kalau di PT itu ada pemisahan harta kekayaan ya, antara pemegang saham dan PT itu sendiri ya. Iya. Kalau di CP itu udah kalau bahasa itunya adalah campur aduk lah ya, antara sama-sama saham pemegang harta kekayaan para pemegang sahamnya dan saham CP itu sendiri. Nah, kalau dari penjelasan ini kalau Bang Pano dan Bang Nomo yang lebih enak itu buat PT apa buat CP? Nah, itu dia. Usaha nih. Aneh mau nanya lagi nih. Misalnya gitu kayak jualan kopi dah. Iya. Bisa gak sih kita apa sih keuntungannya mendirikan PT atau CV itu untuk jualan kopi ini gitu kan? Maksudnya kayak Starling tuh kan nggak butuh apa-apa, kayaknya bisa aja jualan gitu. Apa kita bisa modal kayak Starling, cuma kita punya tempat bagus? Perlu gak sih? Keuntungannya apa kalau bikin badan hukum baik itu PT atau CV? Oke. Pertama gini dulu, skalanya mau sebesar apa kalian membuat usaha? Kalau ini baru usaha kecil-kecilan, misalnya, yaudah deh kita target 1 dulu gitu ya. Menurut saya sih kalau CV, menurut gue nih CV itu nggak apa-apa. Tapi ada batasnya gitu loh. Kalau mau baru buat 1, terus uangnya baru cukup untuk mendirikan CV, sebenarnya nggak apa-apa. Nah, kalau ditanya kenapa cukup buat mendirikan CV, ada perbedaan mendirikan PT sama mendirikan CV. Karena kalau mendirikan PT itu kan ada biaya akta notarisnya emang biasanya lebih gede ya. Atau kemudian ada modal 50 juta itu kan minimum. Itu yang agak memberatkan untuk para usaha-usaha baru ya, yang kecil gitu. Skalanya kecil. Secara administrasi pembuatan itu lebih mudah membuat PT. Ini secara administrasi aja ya. Apakah lebih mudah membuat PT? Secara administrasi kan pada dasarnya kan semuanya mau PT mau CP itu tetap awalnya membuat akta kan, akta notaris gitu. Kalau untuk prosesnya ya, proses dari pendirian pembuatan akta sampai selesai lah itu lebih gampang, lebih mudah membuat PT atau membuat CP gitu. Kalau pembuatan sama ya. Hampir sama ya? Sama kok. Sama, cuma ke notaris aja dan prosesnya biasanya semua dijalankan oleh notaris. Yang membedakan itu adalah tarif. Tarif notaris untuk pembuatan PT dan CV. CV itu pada dasarnya cuma kayak perjanjian biasa aja, pendirian juga sih, tapi secara administrasi satu perbedaannya adalah satu itu harus didaftarkan. Kalau pendaftarannya beda, pendaftarannya beda. PT itu jatuhnya suka lebih mahal. Bukan lebih mahal nih, kalau dari segi administrasi sebenarnya sama kan, karena namanya tetap diproses di notaris itu tetap sama sebenarnya, jangka waktu juga sama. Yang membedakan itu adalah dari modal gitu. Kalau misalnya PT tuh, wah gue nggak punya 50 juta gitu, atau dibagi 2 bahkan 25-25 itu kadang-kadang
terpentoknya di situ gitu loh. Nah kalau CV itu kan nggak ada minimum, maksudnya nggak ada modalnya, itu tergantung dari para pihak. Ya istilahnya lo patungan aja berdua gitu, gue cuma punya 10 juta, lo cuma punya 10 juta, ya jadilah CV gitu kan. Jadi secara administrasi sebenarnya sama aja, dan pada dasarnya pembuatannya menggunakan akta notaris ya. Iya, sama aja menggunakan akta notaris. Kalau biaya notaris ya itu relatif lah, tergantung notaris masing-masing ya. Itu setiap notaris pasti harganya mempunyai fee yang berbeda-beda juga. Iya. Nah kalau dari Bang Pano sendiri, gimana? Kalau setelah kita penjelasan dari Kak Bulan tadi, dari modal yang Bang Pano udah ada ini mamanya. Waduh. Untuk membuka sesuatu usaha nih, yang lebih enak mana nih? Kayaknya untuk awal-awal CV dulu kali ya. Lu nggak nanya partner, lu duitnya berapa? Gua ada 2M nih. Nanti tahu kantongnya Pano. 5.500. Nah tapi gue mau nanya juga nih. Tadi kan lo sempat bahas di CV itu ada yang aktif, ada yang pasif. Mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu nih maksudnya aktif dan pasif itu gimana. Apakah itu bermaksud untuk dalam menjalankan CV-nya, ataukah itu dari modal, ataukah itu gimana? Aktif pasif itu satu nih, misalnya Vano sama Nomo. Vano itu misalnya aktif, Nomo pasif ya. Nomo itu hanya menyediakan uang aja. Oh, oke. Itu juga bisa, dan Vano yang ngejalanin usahanya, dia yang punya channelnya, dia punya dan lain-lain lah, yang ngejalanin as in lo jadi direkturnya. Yang mengoperasionalkan adalah si Vano gitu ya. Iya. Yang modal, salah satu pemodalnya adalah si Bang Nomo, walaupun uangnya juga nggak tahu nih. Nah, jadi gitu kalau kata Mbak Bulan tadi gitu, no. Lu mau skupnya pasar market lu segimana? Mau tingkat RT, RW, kelurahan? Iya. Sama duit gue berapa? Nah, tadi kan lo bilang, berarti kalau misalnya nggak punya uang, CV dulu dong. Tapi menurut gue yang harus diperhatikan itu adalah begini. Kadang-kadang, misalnya ini sekarang kecil dulu, tapi kan lama-lama berkembang. Kalau berkembang lo harus meminjam uang dari bank, itu kadang-kadang CV itu suka tidak diterima ya. Tergantung dari bank ya, gue nggak bilang itu semua, tapi rata-rata mereka mengharuskan itu sudah PT. Nah, jadi kalau lo PT, berarti lo punya privilege lebih lah ya, karena lo diakui oleh banyak institusi. Jadi sebenarnya nanggung kalau lo buat CV dulu nanti PT. Kenapa? 2 kali lo malah. Kalau gue bilang bikin aja PT dulu, langsung aja PT. Kenapa? Karena itu udah pertama yang pemisahan antara kekayaan tadi ya. Kekayaan pemegang saham sama perusahaan itu menurut gue memberikan ke jaminan hukum lah gitu. Rasa aman. Ya, rasa aman. Jadi dan untuk ke depannya untuk perizinan juga akan lebih gampang PT ya. Nah, ya, terus kemudian untuk pengembangan usaha dan lain-lain. Jadi sekarang nggak usah lah. Maksudnya yang gini, bukan nggak usah lah ya, tapi kalau gue boleh advice sih, gue akan menyarankan nih, walaupun usahanya misalnya baru kecil, tetap aja PT lah. Lebih enak PT ya, enak karena PT. ada satu pemisahan harta kekayaan tadi. Untuk proses administrasi kalau suatu badan hukum itu, suatu PT itu untuk pinjaman tambahan modal, untuk proses ke bank juga jauh lebih enak sebenarnya ya. Iya. Karena mungkin kalau melalui CP juga dia kan karena nggak ada pemisahan harta kekayaan antara pemegang saham dan CP itu sendiri, mungkin kan prosesnya juga akan lebih, bank juga akan lebih selektif lah ya. Satu, mungkin ada harta kekayaan suami istri juga, padahal salah satu direksinya mungkin suami atau istrinya, berarti harus ada persetujuan istri kayak gitu-gitu ya. Sebenarnya ya kalau untuk bisnis nih, dan ini bukan untuk kaum milenial aja yang belum nikah ya, tapi kan kalian suatu saat pasti akan nikah nih ya. Saran-saran bisnis nih di awal pertama itu adalah udah pasti PT. Kenapa? Ngebayang nggak kalau lo CV, terus ternyata lo udah nikah, lo punya anak, lo punya rumah, punya mobil, tiba-tiba terjadi permasalahan dengan CV lo, let's say lah utang lah, yang dikejar itu mereka bisa mengejar lo dan keluarga lo. Rumah lo bisa ditarik, mobil lo karena tanggung renteng tadi. Gitu. Masalah yang kita nggak lihat sepele di awal, tapi ada resiko yang besar di ke belakangnya menurut gue ya. Jadi memang kalau kita punya 50 juta, PT aja no, kedepannya gampang. Nah, sekarang masalahnya 50 jutanya ada nggak? Nah, boleh nggak Mbak, maksudnya untuk awal CV dulu,
Tapi berjalan 6 bulan setahun itu transisi ke Iya. PT itu apakah perlu ada perlakuan khusus atau ada akta khusus atau bagaimana? Untuk prosesnya. Untuk prosesnya gitu. Ya sama pendirian PT lagi. Pendirian PT lagi. Iya. Nah tuh CV-nya sendiri nggak usah dibubarkan atau gimana gitu? Dibubarkan sih. Dibubarkan Lebih ya. baik. Oke oke. Lebih baik Menurut dibubarkan. menurut gue sih kalau memang udah nggak aktif ya lebih baik dibubarkan ya. Dibubarkan ya. Oke. Gitu no. Daripada nanti suka banyak juga permasalahan yang sering ditemui itu misalnya ada CV nih udah nggak aktif tapi nggak dibubarin, kadang-kadang namanya suka dipakai loh, itu gampang banget sama oke. pihak lain yang tidak punya kepentingan. Iya. Kadang-kadang suka dipakai buat apa namanya beauty contest, buat Ikut project lah ya. ikut-ikut project, Tenda. cuma buat kamuflase dan lain-lain. Pinjem bendera lah bahasa Pinjem ininya bendera. ya. bahasa Iya. Ikut tender. Iya. Tapi nggak tahu yang punya CV-nya itu nggak tahu. Nah, ini juga penting juga nih, kadang-kadang memang banyak juga yang pinjam bendera ya kalau CV ya. Umpamanya yang punya CV-nya Bang Pano sama Bang Nomo nih. Iya. Dia pinjam bendera. Anggaplah si Kabulan yang pinjam bendera. Begitu itu ada masalah, yang dikejar bukan Kabulan loh. Ya. Yang dikejar adalah lo berdua gitu. Iya. Banyak yang sampai terjadi, yang banyak yang dipidana yang seperti itu. Karena secara administrasi secara administrasi kan namanya nama lo berdua gitu. Iya. Iya. Yang tanda tangan segala macam kan lo berdua juga gitu. Iya. Nah, ini juga hati-hati Oke. juga nih untuk penonton Hati-hati. untuk jadi pelajaran ya. Iya, iya. Iya. Gitu. Terus kalau misalnya nih pertanyaan pasti awam lah. Sebelum gua ngebuat PT itu misalnya sama Bang Nomo, perlu nggak sih misalnya gua buat perjanjian dulu? Apakah cukup dengan di akta pendiriannya itu sendiri, ataukah gua harus buat perjanjian terpisah dulu nih sama Bang Nomo, sama partner gua gitu? Untuk pembuatan PT. Iya. Ini juga penting juga nih ya. Maksudnya masalah hak dan kewajiban. Iya. Kalau umpamanya Bang Pano sahamnya 50, ini 50, masalah hak kewajibannya gimana nih kalau untuk pembuatan PT? Iya. Iya. Sebenarnya jadi gini, sebelum pembuatan biasanya ada pembuatan PT dibarengi dengan perjanjian pemegang saham. Nah, itu tuh untuk menjelaskan masing-masing tanggung jawab para pemegang saham. Jadi misalnya ya, Pano itu bertanggung jawab untuk mencari misalnya mencari pekerjaan lah ya. Kemudian misalnya Nomo dia yang bertanggung jawab untuk mencari kantornya atau apa dan nah, itu sebenarnya bisa dituangkan dalam perjanjian pemegang saham. Jadi hak dan kewajiban termasuk mungkin di dalamnya itu diatur secara khusus mengenai pembagian dividen, nanti kalau ada keuntungan berapa, nah kayak gitu itu juga bisa diatur di situ. Tapi kalau yang seperti itu kayak yang tadi kan masalah pembagian itu bisa dimasukin dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga nggak ya, ada RT apa? Kalau di dalam PT kan pembuatan akta kan biasanya ada yang nama anggaran dasar. Itu bisa dimasukin juga nggak di dalam anggaran dasar atau dibuat perjanjian terpisah gitu dengan anggaran dasar? Perjanjian terpisah. Jadi gini, perjanjian pemegang saham itu mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Karena kan anggaran dasar tuh baku ya. Paling dalam anggaran dasar yang bisa lo atur secara khusus itu adalah mengenai keterbatasan direktur. Misalnya direktur untuk menjalankan kegiatan usahanya harus misalnya mendapat pinjaman dari pihak lain, harus mendapat persetujuan komisaris atau pemegang saham. Nah, biasanya diatur dari situ doang. Oh, jadi pengaturannya itu hanya terbatas lah ya. Terbatas Anggaran apa yang diatur oleh undang-undang aja ya. Iya. Jadi yang tidak diatur itu bisa dibuat perjanjian terpisah lagi. Benar. Oke. Misalnya Bang Nomo cuma mau naro duit terus disuruh yang ngerjain gue ya, itu bisa diatur juga nggak? Ya sebenarnya kalau itu nggak usah di dalam anggaran dasar, nggak usah di perjanjian pemegang saham juga bisa diatur. Misalnya di dalam anggaran dasar Pano jadi direkturnya, Iya. jadi Komisaris. komisaris. Karena kan komisaris nggak langsung masuk kan. Iya. Jadi itu juga bisa sebenarnya kalau cuma sebatas itu doang. Nah ini tuh hal-hal yang lebih gitu. Misalnya kalian janji untuk bikin PT ini nih karena ada janji Nomo loh, atau misalnya ada janji Vano untuk memberikan suatu pekerjaan dari pihak lain gitu misalnya. Oke, nah kalau kayak gitu kan tadi gue udah nangkep nih. Kalau misalnya mau buat PT, kita ke notaris nih. Iya. Kalau perjanjian awal itu ya? Iya, tahap awal. Jadilah itu sebuah akta dan anggaran dasar. Nah, kalau perjanjian antar pemegang saham itu kita ke notaris apa ke konsultan hukum nih atau lawyer?
Oke. Wajib pakai akta notaris atau enggak? Kalau untuk membuat perjanjian ini. Iya, lah kita larinya kemana lah gitu. Perjanjian pemegang saham sih nggak harus akta ya, bawah tangan bisa. Bisa ya. Tapi memang kalau ditanya harus ke notaris apa ke lawyer, itu sih balik lagi sebenarnya. Maksudnya gini, sebenarnya kenapa sih harus akta notaris? Akta notaris itu kan sebenarnya lebihnya itu dari segi pembuktian doang. Jadi ketika perjanjian itu dipertanyakan, notaris ini nih dibuatnya dalam bentuk akta loh di hadapan notaris loh. Bisa nggak lo pungkiri lagi nih nggak terjadi, gitu kan? Sedangkan kalau bawah tangan kan cuma antara para pihak, tidak ada pembuktian khusus lebih lagi gitu. Tapi keberlakuan sama-sama berlaku, gitu bisa. aja. Sama-sama mengikat juga. Sama-sama mengikat. Jadi istilahnya gini. Nggak apa-apa lo bikin bawah tangan, tapi kalau lo tahu misalnya partner lo nih cule, apalah gue notaris aja deh. Kenapa? Ya soalnya dari segi pembuktiannya ada lebih nih gitu. Nah sekarang tinggal lo kira-kira Pano ini culas apa enggak? Nggak tadi. Bawaannya culas. Lo harus buat ini perjanjian enak pakai akta notaris ya. Mukanya gimana? Untuk menghindarinya. Sama pertanyaannya kita mau ribet apa enggak, ngurus sendiri atau sebenarnya bisa juga kan, misalnya gue mau buat PT sama Bang Nomo nih, kira-kira gue menyerahkan itu ke lawyer gue, itu bisa juga? Iya. Atau gimana? Kenapa sih kadang-kadang pertanyaannya kenapa sih ini lo? penting juga nih Kak. Penting ya. Orang kenapa harus pakai lawyer? Iya. Kadang-kadang kan ketentuannya udah ada, bisa dibaca oleh semua orang. Tapi mengapa sebagian orang itu tetap pakai lawyer dia di awalnya? Kayak seumuran gue kan, ya lah cuman kopi doang, ngapain gue pakai lawyer? Pas gitu kan? Kan udah dewasa. Karena orang yang non hukum itu sebenarnya tidak mengetahui hak dan nggak usah ngomongin kewajiban deh, tidak mengetahui hak-hak apa aja yang bisa didapatkan dari suatu transaksi. Jadi lebar tuh, maksudnya luas. Dari perbuatan hukum. Dari suatu perbuatan hukum yang ingin dilakukan. Jadi misalnya pengen A, B, C gitu. Nah, tapi dari A, B, C itu sebenarnya secara hukum itu luas banget yang bisa didapatkan haknya. Nah, jadi kalau menggunakan konsultan hukum, lo bisa dapat privilege itu. Jadi lo akan dilindungi dari segi hukum gitu loh. Oh, lo harus ini, nanti akan dikembangkan di perjanjian. Lo cuma pengen dapet A, dari segi hukum ternyata bukan A doang yang lo dapat, ada A1, A2, A3, A4, A5 gitu loh, let's say. Jadi itu yang lo bisa dapatkan kalau lo pakai kuasa hukum atau konsultan. Jadi kalau bahasa aneh waktu di Habib Hari. Sedia payung sebelum hujan lah ya. Iya, benar. Jadi Betul. untuk menghindari masalah-masalah ke depan tuh jauh lebih baik memang pakai lawyer karena dia yang ngerti hukumnya ya secara keseluruhan, secara aspek ya. Bang Hari, Mbak Bulan, kebetulan mau nanya nih. Kebetulan teman-teman banyak kan tuh ekspat tuh, teman-teman main bola, main golf tuh semua ekspat gitu. Ngeri banget. Gue kepikiran anak golf. Gue kepikiran buka kawan kopi ini kenapa ya pikiran kita ya mereka punya modal lah. Gue pengen ngajak nih. Itu ribet gak sih ngajak orang bule untuk masuk ke dalam PT kita? Apa perlakuannya gimana tuh? Oke. Nah, itu penting juga nih, ada orang asing berarti. Nah, ada orang asing. Ya. Jadi saya nggak mau namanya dia aja ya, karena dia agak culek. Enggak. Go internasional. Iya, ini mah juga internasional. Bawang kopinya gue internasional. Iya, ngalahin Starbucks nanti. Nah, itu gimana tuh? Oke, asing ya. Asing itu sangat terbatas di kita. Apalagi kepemilikan perusahaan ya. Kepemilikan perusahaan itu untuk warga negara asing maupun PT asing itu dibatasi. Jadi apa dulu nih bisnisnya? Investasi lah bahasa pemerintah ya. Negatif, jadi ada negative listing gitu kalau di hukumnya. Jadi apa dulu nih usahanya kan dilihat dulu. Jadi boleh dimiliki asing, tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat itu salah satunya itu adalah nggak boleh memiliki misalnya 100%. Pasti ada pembatasannya tuh, cuma boleh 20, 30 atau 40 untuk suatu bisnis tertentu. Yang kedua,
Kalau dia PMA, perusahaan penanaman modal asing, itu ada minimum modal yang harus di-setor dan ada pelaporan yang harus dilaksanakan. Itu aja yang bikin. Oh, jadi kalau untuk orang asing masuk berinvestasi di sini ada bidang-bidang usaha tertentu yang diperbolehkan, ada bidang-bidang usaha tertentu yang tidak diperbolehkan. Dan ada pembatasan juga untuk mengenai komposisi pemegang sahamnya juga ya, untuk tergantung list dari investasinya yang mau dimasukin di Indonesia ya. Nah, itu yang bidang usaha boleh apa nggak bolehnya kita bisa dilihat di mana sih? Ada di peraturan. Ada di peraturan ya? Ya, ada di peraturan. Nanti mungkin bisa di-share lah di sini lah. Ya, boleh. Oh, siap. Ya, nanti mungkin di Gue ajak deh, George. Iya. Teman gue George ada. George sampai. Lembaganya apa tuh? Untuk yang asing? BKPM ya. Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing. Dan OJK ya sekarang ya mungkin. Dan perizinannya juga nggak seperti yang PMN ya? Iya. Nah, penanaman modal dalam itu negeri udah ya. masuk lagi tuh ya Beda kita ya. ya. Sekarang gini, apa sih bedanya perusahaan biasa, PMDN sama PMA? Iya. Perusahaan biasa tuh PT biasa. Kalau PMDN perusahaan penanaman modal dalam negeri. Sama PMA penanaman modal asing. Yang membedakan itu adalah syarat-syarat dan ketentuannya. Jadi kalau misalnya perusahaan PMA itu sebenarnya dia mempunyai keuntungan sebenarnya. Keuntungannya itu misalnya dari segi pajak. Dia ada mendapatkan privilege dari segi pajak. Begitu juga PMDN. Dia juga mendapatkan keuntungan dari segi pajak dan lain-lain ya. Saya nggak bisa sebutin nggak bisa sebutin banyak. Nah, privilege ini, karena privilege ini mereka harus apa? Mereka harus ada kewajiban yang lebih juga, pelaporan dan lain-lain. Nah, kalau perusahaan biasa nggak ada. Dia akan berlaku seperti biasanya. Gitu aja sih. Oke, tidak terasa kita ngobrolnya udah lebih dari 30 menit ya. Nah, jadi untuk closing statement-nya lah sebelum penutup dari Kak Bulan apa nih untuk para milenial, gen milenial ya? Iya. Yang mau buat usaha baru. Master masih termasuk apa enggak? Masih dong, milenial X. Nggak hanya milenial mungkin yang mau mulai usaha. Iya, untuk semua penonton-penonton Brikhoslow yang ingin memulai suatu usaha itu apa nih dari konklusinya dari obrolan kita ini? Obrolannya sih gue yakin para yang sekarang deh mau muda mau apa itu kan pasti dari segi pengetahuan juga udah lebih lah. Closing juga gampang ya. Jadi maksudnya awareness pada hukum itu tuh penting guys, gitu aja sih kalau gue. Jadi jangan memulai sesuatu tanpa persiapan gitu loh. Kalaupun misalnya tidak tahu ya lebih baik konsultasi aja. Nggak mahal kok, tidak mahal. Yang namanya pengetahuan dan untuk menanggulangi resiko ke depannya itu tidak ada yang mahal. Itu aja, awareness kepada itu aja lebih diperhatikan gitu aja kalau dari. Jadi lebih dipertimbangkan ya. Kalau dari Bang Nomo apa nih Bang Nomo? Berarti memang kita harus seperti saran Ibu Bulan. Mbak Bulan. Iya. Kalau saran gua untuk lo berdua. Segala kita kumpulin duit itu dulu. Yang paling penting duitnya ada dulu. Nggak ada usaha no. Oke guys. Oke. Terima kasih udah menonton channel YouTube Brikhoslow dan saksikan episode berikutnya. Tapi sebelum ditutup jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Subscribe. See you.